Haleluya, hari ini kita akan belajar firman Tuhan tahun apa tahun ini? 2022 tahun kemuliaan bagi roh yang menyala-nyala. Nah, subtema kita hari ini saya akan berbicara tentang satu tema, yaitu hidup yang luar biasa di dalam Tuhan. Dengar baik, kita ini sedang berada di akhir zaman, dan kita bukan sekedar akhir zaman. Saya pernah jelaskan akhir zaman dimulai waktu Yesus datang pertama kali sampai dia datang kedua kali. Berarti kurang lebih sekarang sudah berjalan, akhir zaman tuh 2022 tahun sudah berjalan. Berarti sangat singkat lagi enggak? Pasti dong, semakin jauh berjalan semakin dekat di batas akhir. Setuju? Berarti kita sekarang nih kira-kira sudah berada di penghujung akhir zaman. Tapi tepatnya tidak ada yang tahu kapan Yesus datang, tapi itu kepastian kita sudah ada di akhir zaman. Karena Alkitab mencatat, Yesus sendiri berkata tanda-tanda akhir nih, sebagai penggenapan akhir zaman Injil harus diberitakan sampai ke ujung bumi. Sekarang sedang terjadi tidak? Ya. Sekarang kita khotbah begini, tapi orang lagi duduk di rumah juga bisa menyaksikan Injil yang diberitakan. Berarti tanda terakhir itu sedang digenapi. Tapi kapan Yesus datang, tidak ada yang tahu. Tapi tanda-tanda itu Yesus beritahu. Nah, itu sebabnya hari ini untuk menyambut akhir zaman itu kehidupan kita itu harus menjadi hidup yang apa? Luar biasa di dalam Tuhan. Nah, saya ajak kita akan membahas dari kehidupan 3 orang anak muda, saudara. Saya ajak kita buka dulu dalam Daniel pasal yang ketiga. Kita lihat bagaimana Daniel pada zamannya dia hidup. Tentu ini harus menjadi bagian daripada kehidupan kita di akhir zaman ini. Sudah, Daniel pasal 3 ayat 1 sampai 12, kita akan sama-sama baca ayat ini. Daniel pasal 3 ayat 1 sampai 12. Saya baca ayat pertama, saudara, ayat yang kedua seterus secara bergantian sampai ayat yang ke-12. Perapian yang menyala-nyala. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta. Berapa meter kira-kira? Kali aja 45 cm. 60 kali 45 cm dijadikan meter. Kurang lebih berapa meter? Hitung sendirilah. Masa harus gua hitungin lagi? Ya kan? Ya. Dan lebarnya 6 hasta. Kurang lebih berapa? 6 hasta. Kali 45 cm juga. Jadikan tuh berapa? Yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Ayat 2, 3, 4. Ayat 3, lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, dan bendahara para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar. Saya nggak tahu waktu itu ditutup dulu nggak? Biasa sebelum diresmikan apa? Ditutup dulu kan? Nah, ayat 4, baca. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah kepada patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Ya, ini dampaknya. Ayat ke-7, sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, ya Raja, kekalah hidup Tuanku. Ini
Ayat 11, dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ya, nanti saudara boleh baca di rumah seluruh pasal ini supaya saudara mengerti dengan lebih jelas. Ya, tapi hari ini saya hanya ingin saudara boleh baca di rumah hidup yang luar biasa di akhir zaman itu harus kita alami. Amin. Yaitu hidup luar biasa di dalam Tuhan. Nah, saya mau katakan saudara, tema kita tuh 2022 adalah tahun kemuliaan bagi roh yang menyala-nyala. Artinya apa? Roh yang menyala-nyala itu akan membuat hidup kita menjadi luar biasa. Karena firman Allah tidak pernah berbicara sesuatu secara fisik, tapi selalu dalam konteks iman Kristen itu berbicara manusia roh, manusia batin. Jadi kalau manusia roh luar biasa, pasti akan dampak hidup kita menjadi luar biasa. Makanya Paulus bilang, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi saya tetap percaya orang tuh menjadi dahsyat luar biasa itu bukan karena kekayaannya banyak, bukan karena memiliki jabatan yang tinggi, bukan karena dia punya ini dan punya itu dan sebagainya, tapi orang tuh menjadi luar biasa karena manusia rohnya, manusia batinnya yang luar biasa. Nanti kita akan buktikan dengan 3 orang anak muda ini. Nah, saya percaya saudara itu sebabnya di akhir zaman saudara lihat, dengar baik-baik, Tuhan sedang membuat perbedaan. Amin. Siapa yang percaya di akhir zaman ini akan sedang terjadi satu perbedaan hidup. Antara orang yang roh-rohnya luar biasa dengan orang yang sekedar-sekedarnya. Ini sedang terjadi, suka tidak suka, setuju tidak setuju, mengerti tidak mengerti. Ini akan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita di akhir zaman ini. Antara yang serius dengan Tuhan dan yang dengan asal-asalan dalam Tuhan, perbedaannya pasti akan menonjol. Nah, saudara lihat, ini yang terjadi luar biasa, saudara lihat. Dalam pasal ini menceritakan ada 3 anak muda bernama Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka adalah pembuangan dari Israel dibuang ke daerah pemerintahan Babel. Mereka bekerja di situ, mendapat jabatan yang cukup baik, tapi luar biasa akhirnya hanya karena tidak mau menyembah kepada patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar dan hukumnya mati dilempar ke dalam dapur api. Tapi akhir cerita happy ending banget saudara. Ternyata orang ini, 3 anak muda ini menjadi luar biasa. Dan akhirnya kemuliaan Allah dinyatakan lewat ketiga orang anak muda ini mempengaruhi seluruh kehidupan bangsa dan pemerintahan kerajaan Babel yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar. Nah, sekarang kita akan pelajari satu persatu. Apa ciri-cirinya yang mereka nyatakan dari kehidupan 3 orang muda ini? Ya kan? Apa ciri-ciri hidup untuk hidup dalam luar biasa dalam Tuhan seperti yang dialami apa? Anak muda nih, 3 orang anak muda, Sadrak, Mesak, Abednego. Nah, kita akan pelajari bersama-sama apa ciri-ciri hidup mereka sampai menjadi luar biasa di hadapan Tuhan itu. Nah, saya harap hari ini itu juga menjadi bahagian kita. Amin. Supaya kita memiliki ciri-ciri hidup itu seperti yang dialami oleh ketiga orang anak muda ini. Saya capek deh dapat keluhan, kadang-kadang WA, orang konseling. Alah, saya punya prinsipnya, makanya lu sungguh-sungguhlah dalam Tuhan. WA konseling, mengutarakan permasalahan ya dari orang-orang lain ya, justru bukan dari jemaat. Dalam hati saya, makanya lu selalu serius dengan Tuhan gitu loh. Orang serius dengan Tuhan, Tuhan juga akan serius dengan dia. Amin. Nah, sekarang kita lihat ciri-ciri dari ketiga anak muda ini. Apa yang menyebab mereka menjadi luar biasa? Yang pertama, saya pelajari bahwa orang-orang muda ini, Sadrak, Mesak, Abednego itu menjadi luar biasa. Kenapa? Mereka memiliki iman yang siap bayar harga. Perhatikan di ayat 10-18 saya baca. Saudara perhatikan secara cepat aja. Ayat 10-18. Tuanku Raja telah mengeluarkan apa? Titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus,
serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyian harus sujud menyembah pada patung emas. Ini kata siapa? Kata orang-orang Kasdim ayat ke-8 itu. Jadi dia menyampaikan cerita ini kepada Raja Nebukadnezar. Ayat 11, dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nah mulai ayat 12, ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, siapa lagi? Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku yang tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Cari muka, carmuk. Dia laporin gitu ya. Ayat 13. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku yang tidak menyembah patung emas yang dikudirikan itu? Perhatikan ayat 15. Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat ini. Itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Nah lalu perhatikan ini ayat 16 dan ayat 18. Ini luar biasa. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Jadi orang apa tadi di situ dikatakan orang Kasdim memberi laporan kepada raja, bukankah sudah dituangkan satu aturan bahwa setiap ada bunyi-bunyian semua orang harus sujud menyembah kepada siapa? Patung emas yang Tuanku Raja buat. Tapi ternyata ada 3 orang Israel ini, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka tidak mengindahkan seluruh perintah yang Tuanku Raja telah membuat. Mereka tidak mau menyembah. Dan akhirnya ayat selanjutnya, maka raja itu sangat marah kan. Lalu memberikan satu perintah, sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyian sangkakala, seruling, kecap, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyian, sujudlah menyembah. Kalau tidak, kamu akan dilempar ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Nah tapi jawaban ketiga orang anak muda ini, ayat 16 sampai 18 tadi. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawabnya, Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami beri jawaban kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Lihat, dia bilang seandainya juga kami yang menyembah Allah yang kami percaya, kalau dia mau menolong, dia akan menolong. Tapi Tuan Raja juga tahu seandainya dia Tuhan kami itu tidak menolong, kami juga tidak akan menyembah patung emas yang didirikan oleh apa? Oleh Tuanku Raja. Nah ini yang saya beri nama memiliki iman yang siap bayar harga. Ketiga orang ini terlalu percaya kepada Allah. Dan dampak dari kepercayaannya mereka terancam. Kalau tidak menyembah kepada patung emas yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar, mereka akan dilempar ke dalam berdapur api. Tapi jawabannya kepada Raja, kalau Allah kami yang kami sembah mau menolong, dia akan tolong. Tapi seandainya juga dia tidak menolong, kami tidak akan menyembah kepada patung emas yang didirikan oleh Tuanku Raja. Artinya apa? 3 anak muda ini percaya kepada Allah.
Dan mereka memiliki satu sikap hidup, sikap hati dalam percayanya itu siap bayar harga. Apa pengertiannya bagi kita hari ini? Saya mau jelaskan, iman yang saudara miliki hari ini harus siap bayar harga. Seringkali kita mau percaya Yesus, tapi untuk bayar harga nehi. Kita mau percaya Yesus tapi kita tidak mau bayar harga. Sementara Yesus pernah berkata, kalau kamu mau ikut aku, sangkal dirimu, pikul salibmu. Ini yang namanya apa? Bayar harga, saudara. Ayo saudara, kita harus menjadi orang-orang yang ekstrim di dalam Tuhan hari-hari ini. Di akhir zaman ini. Kita harus siap bayar harga karena iman percaya kita kepada Yesus. Bukankah Yakobus pernah berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati? Apa perbuatan itu? Perbuatan itu adalah bagian dari sikap bayar harga karena percaya kita kepada Tuhan. Saudara tidak akan mengalami kedosaan Tuhan dalam hidup ini tanpa berani bayar harga karena percaya kita. Amin. Bayar harga itu perlu. Ayo bagi kita semua. Pendeta pembantu, sekarang jadi pendeta pratama. Pendeta muda, itu harus bayar harga. Siap? Kadang-kadang kita malas-malasan kan? Saya pernah bilang sama teman saya, kita nih pendeta kalau malas-malasan kita lama-lama kalah dengan jemaat. Jemaat rajin. Ibadah semua datang. Kita tidur-tiduran aja lah. Apalagi kalau pikir ini bukan bagian gua ya kan. Tapi kita bicara tentang iman. Padahal dalam iman tuh ada bayar harga. Amin. Ada bayar harga. Yesus bilang ikut aku, kamu mau ikut ayo. Tapi sangkal diri dan pikul salib. Itu berbicara Yesus yang berkata ikut aku tuh siap bayar harga. Nah iman itu harus dibuktikan dengan sikap hidup yang namanya apa? Bayar harga. Amin. Harus bayar harga saudara. Nah ini penyebab daripada kenapa ketiga orang anak muda Sadrak, Mesak, Abednego ini menjadi luar biasa. Karena mereka bukan hanya percaya kepada Allah, tapi konsekuensi percaya itu mereka siap menerima. Kalau Allah kami yang kami percaya sanggup menolong, dia akan menolong. Tetapi seandainya Tuanku Raja ketahui, dia tidak menolong, tidak apa-apa. Kami tidak akan sujud menyembah kepada patung yang Tuan Raja dirikan. Dia siap menerima konsekuensi itu. Saya mau tanya, akhirnya dibuang dalam dapur api enggak? Hah? Dibuang enggak? Dibuang. Tapi kita lihat, enggak terjadi sesuatu apa-apa bagi apa? Bagi apa? Bagi Sadrak, Mesak, Abednego. Nah jadi yang pertama hari ini saudara, kita harus menjadi orang-orang Kristen yang siap bayar harga. Bukan enak, tidak enak. Tapi aku tetap percaya sekali Yesus, selama-lamanya Yesus, apapun yang terjadi. Aku taat, aku mau bayar harga. Saudara tahu enggak perjamuan yang kita lakukan ini? Itu Yesus sedang menyatakan, aku mati ganti kamu. Berarti kamu harus berikan juga hidupmu bagiku. Karena kita bilang ini persekutuan kita dengan tubuh dan darahnya. Dia bayar harga, Yesus buktikan mengasihi saudara dan saya, dia bayar harga. Pergumulan malam terakhir di Taman Getsemani, Alkitab berkata, sampai keringatnya meneteskan bagikan darah yang tercurah. Baca dalam Matius 26. Dan terakhir besoknya, dia seperti Alkitab bilang seperti domba dibawa ke tempat sembelihan tidak melakukan apa-apa. Ditendang, dicambuk dengan cabuk Ibrani yang 3 cabang itu dengan ada mata kailnya itu. Setiap dihantamkan ke tubuhnya mata kail itu masuk, begitu ditarik robek, ini disebut dengan bilur. Makanya Alkitab katakan wajahnya tidak berupa seorang anak manusia lagi karena udah hancur penuh dengan darah. Kenapa dia lakukan ini? Karena ingin membebaskan saudara saya, kita semua dari hukuman kekal itu. Dia bayar harga untuk kita. Dan lunas Alkitab katakan dibayarnya. Nah sekarang apa yang bisa kita perbuat bagi dia?
Iman butuh bayar harga. Amin. Saya ingat-ingat perjalanan hidup saya sampai hari ini. Saya hanya bersyukur, Tuhan, ternyata dulu yang enak rasanya. Itu semua bagian bayar harga yang saya lakukan sampai hari ini. Amin. Perjalanan proses, saya ingat-ingat perjalanan saya dalam proses pelayanan itu. Ditempa menjadi pengerja di sebuah gereja. Di situ segala-galanya saya harus kerjakan. Dalam usia 30 tahun lah waktu itu. Sekarang saya baru mengerti, oh ini rencana Tuhan. Bayar harga itu membuat kita melihat kemuliaan Allah terjadi. Tanpa bayar harga, nehi semere kete. Artinya sekali mendekat mereka ya kan. Jadi saudara lihat, Sadrak, Mesak, Abednego karena percayanya kepada Allah, imannya kepada Allah, dia rela membayar harga. Amin. Siap bayar harga enggak? Melayani Tuhan harus bayar harga enggak? Ya. Di gereja ada gesekan enggak? Itu bagian harga. Kan Alkitab jelas bilang besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Justru gesekan membuat kita makin berkualitas. Amin. Apa saja harus siap bayar harga. Orang buka usaha perlu bayar harga enggak? Ada ya ketekunan, dia harus rajin, ya kan? Dia punya modal utama, dia harus korbankan. Itu semua bagian dari bayar harga, ya kan? Nah, jadi yang pertama saudara lihat, apa ciri-ciri hidup luar biasa dalam Tuhan seperti yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak, Abednego, memiliki iman yang siap bayar harga. Ini yang pertama. Jadi hari ini kalau kita bilang kita percaya Yesus, siap bayar harga. Amin. Yang kedua, ciri yang kedua saya pelajari di sini, ciri hidup yang luar biasa dalam Tuhan. Yang kedua, selalu menikmati dan merasakan pertolongan Tuhan setiap saat atau tepat pada waktunya. Jadi ciri yang kedua orang yang hidup luar biasa dalam Tuhan seperti dialami Sadrak, Mesak, Abednego adalah selalu menikmati dan merasakan pertolongan Tuhan setiap saat dan tepat pada waktunya. Lagu tadi pertolonganmu. Terus apa? Begitu ajaib, ya kan? Selalu Tuhan siap menolong kita tapi tepat pada waktunya. Tidak pernah terlambat, tidak pernah kecepatan. Saudara perhatikan di ayat 19 tadi sampai ayat 26. Saya bacakan 19 sampai 26. Daripada Daniel pasal 3 tadi. 19 sampai 2. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadi mukanya gak enak gitu loh. Jengkel, benci, marah. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Saking marahnya, gregetannya itu loh. Karena apa? 3 orang anak muda tidak mau taat untuk menyembah kepada patung yang dia buat. Ayat 20, kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian yang mereka dan pakaian-pakaian mereka yang lain dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Jadi bayangkan yang mengangkat algojonya pun mati terbakar saking apa? Panasnya api itu. Terus perhatikan, tetapi ketika orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego jatuh ke dalam perapian menyala-nyala, itu dengan terikat. Nah perhatikan langsung ayat 24 sampai 26 ini. Saya ingin saudara perhatikan di sini. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia, yaitu berkatalah raja maksudnya kepada para menterinya. Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan ke dalam, mencampakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan
dengan bebas di tengah-tengah api itu, mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti apa? Anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu, berkatalah ia, Sadrak, Mesak, Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarga Sadrak, Mesak dan Abednego dari mana? Dari api itu, saudara lihat. Nah, sampai 20 berapa tadi? 26. Saudara lihat, jadi akhirnya waktu diberitahukan bahwa 3 orang ini tidak mau menyembah patung itu, sangat marah raja. Lalu raja perintahkan supaya api itu dipanaskan 7 kali lebih panas dari yang pertama. Dan memerintahkan supaya apa? Supaya ketiga orang ini dilemparkan ke dapur api yang menyala-nyala. Dan Alkitab mencatat mereka yang mengangkat untuk melemparkan mati karena kepanasan. Singkat cerita, dan akhirnya ketiga orang itu dilemparkan ke dalam dapur api. Lalu raja penasaran pengen melihat, tiba-tiba dia bingung. Loh, kita buang ada 3 orang, kenapa kok ada 4 orang? Yang keempat seperti anak dewa. Dan mereka berjalan santai-santai, saudara. Dia anggap ini di Arta Gading kali. Pelongak-pelongok ya kan. Atau di mall belakang sana kan. Jalan celongak-celongok ya kan. Sampai dia bingung loh. Dan Alkitab bilang waktu dia diangkat, ternyata bau api tidak tercium, jubahnya tidak terbakar, rambutnya pun tidak tersentuh apa-apa oleh api itu. Saudara lihat, pertanyaan kenapa ini mereka alami? Karena pertolongan Tuhan itu selalu terjadi dalam hidup mereka setiap saat dan tepat pada waktunya. Amin. Saudara lihat, ciri orang yang luar biasa dalam Tuhan selalu menikmati dan merasakan pertolongan Tuhan setiap saat dan tepat pada waktunya. Saya mau katakan gini, bagi Tuhan itu tidak ada terlambat. Tapi bagi Tuhan tidak pernah kecepatan. Karena dia berbuat sesuatu tepat pada waktunya. Mungkin saat itu bisa Sadrak, Mesak, Abednego, habis sudah kita. Ternyata apa? Dibuang juga kita akhirnya. Kan pikiran mereka sudah dibuang, habis dong. Apinya menyala. Harusnya kan mujizat sebelum terjadi dong. Tiba-tiba dibatalin. Itu kan pola pikir kita. Kita selalu berpikir misalnya hukumannya dibuangkan dalam dapur api. Selalu pikiran orang mujizat kalau perlu tiba-tiba raja ubah keputusannya. Lu gak jadi dihukum dapur api. Hukuman seumur hidup aja. Oh, mujizat. Ya kan? Atau ya paling enggak 20 tahun lah lumayan ya kan. Kan mujizat kita selalu berpikir gitu. Karena mereka pikir kalau dibuang dalam dapur api udah selesai. Enggak mungkin bisa terjadi sesuatu. Itu bagi manusia. Tapi bagi Tuhan tidak ada istilah terlambat. Apalagi, tapi selalu dia membuat apa? Tepat pada waktunya. Ya kan? Dia tidak ada terlambat. Tidak ada istilah namanya telat, terlambat bagi Tuhan. Karena apa? Kita hidup dalam waktu, kita berpikir Tuhan bekerja dalam waktu itu loh. Padahal dia nggak ada terikat dengan itu. Maka saya bilang bagi Tuhan tuh tidak ada namanya istilah terlambat, tidak ada namanya telat, tapi Tuhan selalu membuat suka-suka dia waktunya. Nah saya beri contoh, kalau saudara baca dalam Yohanes 11, nanti baca aja di rumah, ayat 1 dan seterusnya, itu menceritakan bagaimana 3 orang bersaudara, Maria, Marta, dan Lazarus. Satu saat saudara mereka laki-laki bernama Lazarus ini sakit. Dan keluarga ini keluarga yang sangat kenal Yesus, sangat dekat dengan Yesus. Yesus mengasihi keluarga ini. Lalu apa? Waktu dengar Lazarus sakit, diberitahulah kabar kepada Yesus bahwa Lazarus ini sakit. Apa harapannya? Yesus datang langsung tumpang tangan. Dalam nama, namanya dia sendiri. Dalam nama gua, bangkit. Ya kan Yesus kan. Kalau kita ke dalam nama Yesus, Yesus ya dalam nama gua. Harapannya kan gitu ya kan. Karena itu kan konsep-konsep manusia kan. Ternyata waktu Yesus dengar berita itu, sengaja dia pergi ke tempatnya 2 hari sengaja. Dilambat-lambatin. Akhirnya singkat cerita Lazarus yang sakit, ya kan, sudah game, selesai.
Baru Yesus datang. Sudah dikubur lagi 4 hari kan. Maria dan Marta nangis. Dan keluarlah perkata, coba seandainya waktu itu kau datang. Tidak terlambat seperti ini. Dia masih sakit. Mungkin dia tidak akan mati seperti ini. Menurut Maria Marta, sudah selesai. Yesus telat. Nah menurut kita telat gak? Pasti juga, ya sudah tahu ceritanya kan. Seandainya kita hidup hari itu kita juga tersepakat, iya sih. Yesus kok lambat sih datang. Gak ada rasa empati sama sekali waktu sakit ya kan. Akhirnya apa saudara? Yesus juga ikut nangis. Kita bersyukur Yesus kita tuh bisa merasakan apa yang kita rasakan. Dia juga menangis. Amin. Maka dia bilang bernangislah dengan orang yang menangis. Bersukacita dengan orang yang bersukacita. Dia nangis, masgul kata Alkitab hatinya. Setelah itu apa? Dia pergi ke kubur. Dia bilang gak mati inilah tidur. Sampai di kubur dia bilang, Lazarus bangkitlah. Keluarlah Lazarus dari dalam kubur. Wih, itu kalau bikin judul sinetron. Dan ada dulu apa beranak dalam kubur kan. Ini keluar dari dalam kubur. Wih seru banget. Bangkit, berjalan. Kenapa saudara? Selalu menikmati dan merasakan pertolongan Tuhan setiap saat. Tepat pada waktunya. Yesus melakukan suka-suka dia tepat pada waktunya. Jadi jangan suka membatasi. Seringkali kita pikir mujizat itu terjadi sebelum terjadi sesuatu. Yesus menghalangi dulu. Tidak juga. Yesus izinkan sampai terjadi. Dan akhirnya mereka waktu itu sempat dibuang gak dalam dapur api? Mati gak? Api tetap menyala gak? Tetap, tapi gak kebakar. Yang herannya, bukankah 3 orang kita buang? Kok sekarang ada 4? Artinya apa? Bagi kita selalu ada waktunya pertolongan Tuhan hadir bersama kita. Persoalan, masalah, tantangan apapun kita tetap hadapi. Tapi bersama Tuhan aku cakap melakukan segala perkara-perkara. Karena dia berikan kekuatan dan pengharapan yang pasti dalam hidupku. Amin. Ini dialami saudara. Makanya saya mau katakan hari ini. Ciri hidup orang luar biasa dalam Tuhan pertama. Dia memiliki iman yang siap bayar harga. Yang kedua selalu menikmati dan merasakan pertolongan Tuhan setiap saat tepat pada waktunya Tuhan. Seorang teman saya pendeta, dulu pernah khotbah di bawah. Saya enggak tahu tahun berapa itu. Dia bawa anaknya perempuan sama istrinya. Doa malam. Dia pernah mengalami kuasa seperti itu. Dia cerita sama saya, waktu anaknya masih kecil. Mungkin baru setahun atau berapa bulan lah gitu. Dia kan sering pelayanan penginjilan masuk daerah-daerah pedalaman. Suatu saat dia dikabari oleh istrinya, anaknya sakit. Cepat-cepat dia pulang. Begitu dia pulang sampai rumah dia kaget. Ternyata tenda sudah dipasang di depan rumah. Ini berarti tanda-tanda apa nih? Dari jauh. Bayangkan seorang bapak, anaknya 2. Ini anak pertama laki, yang kedua yang paling kecil. Wanita. Dia udah gak tahan, dia menangis. Dengan imannya yang saya percaya itu juga pekerjaan Roh Kudus ya. Dalam hati dengan iman yang luar biasa. Dia ambil anaknya yang sudah kedingin, sudah mati. Dia angkat dengan kedua tangannya. Dan dia minta, Tuhan aku minta belas kasihan-Mu. Turun. Dan saudara dia berdoa. Anaknya bangkit kembali. Dan hari Jumat, saya lupa tahun berapa dia datang khotbah. Dia bawa seorang wanita anak yang sekarang udah selesai kuliah gak salah. Cantik itulah anaknya. Kan kalau sudah sampai kematian bagi kita kan sudah selesai kan. Ternyata sampai saat itu pun kalau Tuhan berkehendak bangkitlah. Artinya apa saudara? Inilah ciri-ciri hidup orang luar biasa dalam Tuhan. Selalu menikmati, merasakan pertolongan Tuhan setiap saat tepat pada waktunya Tuhan. Amin. Jadi kita tidak perlu lagi membatas-batasin bagaimana caranya ya kan. Terserah Tuhan. Karena Tuhan itu tidak punya batas waktu. Suka-sukanya dia. Yang membuat kita rasakan seakan-akan Tuhan telat, Tuhan terlambat karena kita membatasi dengan cara dan waktu kita. Selesai sudah, waduh sudah Tuhan. Maria sampai menangis, kalau seandainya engkau datang tepat waktu, tentu saudaraku laki-laki tidak akan meninggal. Engkau sudah telat datang.
Yesus bilang dia nggak mati, dia cuma tidur. Dia teriak, bangkitlah, keluarlah Lazarus dari kubur. Saya nggak tahu waktu pada kabur semua nggak. Lo kuburan begitu kan, dimasukkan dalam goa kan. Tiba-tiba dia nongol mungkin masih pakai kain kafan gitu kan. Saudara lihat, bagi Tuhan tuh gak ada perkara yang mustahil, amin. Dia punya waktu suka-suka dia mau menolong. Saudara lihat Hizkia kan, sudah divonis mati karena penyakit kan. Yang ngomong bukan orang biasa, Nabi Yesaya. Kalau saudara belajar teologi ya, Nabi Yesaya termasuk kelompok nabi-nabi besar. Bukan orang yang besar, karena kumpulan daripada kitab yang diilhamkan oleh Roh Kudus untuk menulisnya begitu tebal, begitu banyak pasalnya. Tiba-tiba dia datang, Hizkia, lu akan mati gara-gara penyakitmu. Menangislah dia. Alkitab bilang dia menempelkan mukanya ke tembok melalui berdoa. Artinya dia tidak mau pusing kiri kanan. Hanya sekarang urusan aku dengan Tuhanku. Dia minta kesembuhan. Yesaya belum pergi sejauh meninggalkan rumahnya. Tuhan bilang kembali Yesaya beritahu Hizkia, aku sembuhkan penyakitnya, usianya aku tambahkan 15 tahun lagi. Amin. Jadi bagi Tuhan itu selalu ada pertolongan bagi kita, orang yang sungguh-sungguh hidup dengan Dia. Amin. Jadi yang pertama, ciri yang pertama, miliki iman yang siap bayar harga. Yang kedua, orang-orang yang benar-benar luar biasa dalam Tuhan selalu menikmati dan merasakan pertolongan Tuhan setiap saat. Amin. Tuhan akan tolong bagaimana caranya, gak usah pikirin, itu urusan Tuhan. Amin. Dia akan siap menolong tepat pada waktunya. Dia tidak pernah kecepatan, tapi tidak pernah terlambat. Kenapa? Kenapa dia tidak cepat-cepat? Karena kalau cepat-cepat, kita mulai pikir ini benar Tuhan atau karena kebetulan. Benar gak? Tapi kalau sudah nggak ada pengharapan, itu total 100%. Baru kita lihat pertolongan Tuhan sampai kita berkata benar karena Tuhan. Makanya tidak pernah kecepatan, tidak pernah terlambat. Kan pengkhotbah bilang kan, pasal 3 ayat 11, dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saya sudah pernah jelaskan hal ini. Waktunya dia bertemu dengan waktu kita terjadi sesuatu. Amin. Ini yang kedua, ciri yang kedua ya, milikilah hidup seperti ini. Yang ketiga, kita lihat yang ketiga, apa ciri-ciri hidup luar biasa dalam Tuhan seperti yang dialami ketiga anak muda ini. Yang ketiga saya pelajari Alkitab, hidupnya berdampak bagi kemuliaannya nama Tuhan. Artinya apa? Ketiga anak muda ini Sadrak, Mesak, Abednego ini menggoncangkan kerajaan Babel dan pemerintahan pada saat itu. Saudara perhatikan ayat 27 sampai 28 kita kembali lagi. 27 sampai 28. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini, yaitu Sadrak, Mesak, Abednego, tidak mempan oleh api itu. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus. Jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Ayat 28, berkatalah Nebukadnezar, keluarlah perkataan dari raja ini. Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, ya kan, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja. Dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Lihat, raja sendiri berkata apa? Saya ulangi, berkatalah ini bukan terpujilah apa? Allah Sadrak, Mesak, Abednego. Saudara lihat di sini akhirnya terjadi satu yang luar biasa di mana Tuhan menyatakan, Allah menyatakan sesuatu luar biasa kepada tiga orang ini. Artinya apa? Mereka hidupnya berdampak lewat peristiwa ini kepada siapa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan akhirnya raja yang tadi membangun patung itu dia berubah, sekarang dia bilang terpujilah nama Allah Sadrak, Mesak dan
Abednego. Artinya apa saudara? Ketiga anak muda ini Sadrak, Mesak, Abednego tuh menggoncangkan kerajaan Babel dan pemerintahannya pada saat itu. Mereka benar-benar hidup berdampak, hidup menjadi berkat bagi kerajaan Babel. Dahsyat enggak? Kenapa? Karena tiga orang ini memiliki iman yang bayar harga. Dan yang kedua, dia selalu menikmati pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Dan akhirnya apa? Dengan peristiwa ini yang terjadi dalam kehidupan mereka bertiga ini, negeri itu digoncangkan oleh kemuliaan Allah. Amin. Nah saudara lihat, kalau kita sungguh-sungguh hidup dengan iman yang sungguh-sungguh dan siap bayar harga, kita selalu menikmati pertolongan Tuhan. Ini akan berdampak menjadi berkat bagi orang lain. Maka saya selalu katakan di mana-mana, jangan hanya bangga penonton dengan kesaksian-kesaksian orang yang mengalami kuasa mujizat Tuhan. Baru kita cerita. Pertanyaan, lu kapan rasain? Benar enggak? Gue dengar kesaksian si A, si B luar biasa Tuhan tolong. Lu hanya dengar jadi penonton, pertanyaannya pernah enggak ngalami? Ayo kita alami dong, bagaimana? Ya itu hidup dengan iman yang sungguh-sungguh dan siap bayar harga. Sehingga pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Dan ini menggoncangkan orang yang mendengar. Gimana kita bisa menceritakan kebaikan dan kasih kemuliaan Tuhan dalam hidup kita kalau kita tidak pernah mengalami? Benar enggak? Tapi kalau kita alami, mungkin Tuhan izinkan kita sakit, sudah mau mati, tunggu waktu. Ternyata Tuhan jamah sembuhkan kita. Waduh, kemuliaan Tuhan dinyatakan, kita akan bersaksi ceritakan kemana-mana. Tuhan yang aku sembah itu adalah Tuhan yang luar biasa, dahsyat, dan dia hidup dan menghidupkan. Amin. Alami saudara. Anak muda ini bayang tiga orang anak muda, orang sederhana tadinya. Hanya juga termasuk orang yang dibuang, itu orang buangan saudara ke daerah pemerintahan Babel. Tapi hidupnya luar biasa, amin. Makanya saya mau katakan hari ini saudara, kita harus hidup berdampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Kan Yesus bilang kamu adalah garam dunia dan terang dunia. Itu bahasa sederhana lo hidup jadi berkat, hidup berdampak gitu loh. Itu aja sebenarnya sederhana. Nah dengar baik hari ini, orang-orang yang luar biasa itu akan mengalami yang namanya memiliki iman, dan iman itu mendorong dia bayar harga. Dan yang kedua selalu menikmati dan merasakan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Dan akhirnya hidupnya itu luar biasa membawa dampak kemuliaan nama Tuhan. Ini dilakukan oleh ketiga orang ini. Saya percaya waktu saat itu seandainya dia menyerah karena sudah bayangan, gua kebakar abis nih, udah ya Tuhan ya aku nyembah Allah. Dia tidak akan melihat kemuliaan ini dinyatakan. Amin. Ayo saudara, hari ini kita menjadi orang-orang luar biasa dalam Tuhan. Amin. Jadi hari ini kita beda dong dari kemarin. Supaya hari ini menentukan hari besok kita lebih lagi bertumbuh dalam Tuhan. Amin. Nah yang terakhir, yang paling ditunggu-tunggu. Nah yang keempat saudara ya. Kita lihat ciri-cirinya. Hidup yang luar biasa dalam Tuhan seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Yang keempat, hidupnya ditinggikan, hidupnya dipermulakan oleh Allah. Perhatikan ayat 29 sampai dengan ayat 30. Luar biasa ini saudara. 29 sampai 30. Sebab itu aku mengeluarkan perintah. Siapa ini yang berkata seperti ini? Raja Nebukadnezar. Bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun. Yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego. Jadi yang menghina Allah yang disembah Sadrak, Mesak, Abednego akan dipenggal-penggal, mutilasi. Sadis banget ya. Tadi dia tentang, sekarang dia keluarkan titah baru, perintah baru. Orang yang menghina Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego dimutilasi. Sadis ya kan? Inilah ya kan? Dan rumahnya akan dirobohkan menjadi gusur loh. Pakai bulldozer itu dihancurin. Sudah dimutilasi. Ya kan? Rumah digusur nasib ya kan? Terus saya waktu baca ini saya ketawa sendiri. Memang mutilasinya gak cukup.
Sampai rumah juga harus dirubuhin. Berarti kan, waduh gawat bangetnya ya kan. Rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing-puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Dia akui Allah Sadrak Mesak Abednego itu Allah yang apa? Luar biasa. Ketahui saudara tahu, Allah yang dia sembah itu Allahnya siapa? Saudara dan saya. Yang sudah menyatakan diri lewat diri Yesus Kristus Tuhan. Bayangkan mereka yang belum langsung lihat menyatakan diri dengan iman percaya mereka luar biasa seperti Abraham kan. Nah Allah yang sama sekarang kita sudah kenal. Menyatakan diri kepada manusia yang kita kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan itu. Berarti dahsyat dong harusnya kita. Amin. Ya kan? Dapat melepaskan secara demikian. Lalu ayat 30. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak dan Abednego di wilayah Babel. Lihat, ancaman yang tidak menyembah, menghina rajanya Sadrak, Mesak, Abednego, mutilasi. Rumahnya hancurin. Dan Sadrak, Mesak, Abednego jabatannya naik. Kalau tadi mungkin cuma dirjen, atau tadi mungkin cuma wali kota, langsung jadi menteri. Lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan enggak? Makanya digenapilah janji Allah, engkau tidak akan jadi ekor, engkau jadi kepala. Engkau tidak akan turun, engkau akan naik. Artinya apa? Kemuliaan Tuhan selalu dinyatakan bagi kita. Orang melihat kuasa kemuliaan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Kita menjadi contoh, menjadi teladan. Itu maksudnya. Amin. Nah saudara lihat hari ini saudara saya mau katakan. Ayo dong. Kita harus menjadi orang-orang yang dahsyat luar biasa. Amin. Saya selalu bilang begini. Orang boleh mereka-reka yang jahat buat kita. Merancangan yang jahat. Memfitnah bahkan kita. Itu ibarat kayak orang ambil batu dilempar kepada kita. Batu. Tapi tangan Tuhan menangkap, plak, dia ubah menjadi bongkahan emas. Saudara lihat, orang rancangkan jahat pada anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Rancangan itu akan berbalik menjadi berkat bagi orang-orang itu. Bagi kita yang dirancangkan yang jahat itu. Percaya saya saudara, orang boleh rekayasa apa, makanya nggak dilarang, udah biarin aja, nggak usah balas. Orang boleh jelek-jelekin, apa suka lu. Tapi kita tahu kebenaran ini itu berarti siap sebentar lagi rancangan jahat itu berubah jadi berkat bagi kita. Engkau akan naik terus tidak akan turun. Engkau akan jadi kepala bukan menjadi ekor. Amin. Saudara lihat saja Daud waktu dia menghadapi dengan Goliat. Dia tidak datang dengan hebat. Dia bilang kepada Goliat, kau datang dengan pedang, lembing dan tombak. Aku ini gak punya apa-apa, tapi aku datang dengan siapa? Nama Tuhan Allah semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu, dia katakan. Aku datang dengan nama itu. Pertanyaannya, akhir pertandingan itu siapa yang menang? Dilihat dari fisik kenyataan, tidak mungkin Daud menang dong. Seorang gembala mau lawan tentara sejati apa? Perbandingan gak ada. Persenjataannya lengkap, pedang, lembing, tombak. Bahkan saudara baca dalam konteksnya, Goliat itu membawa ujung mata tombaknya itu ada orang khusus. Hebat dong dia ya kan? Daud siapa? Kecil, imut-imut. Bawa ketepel, mau lawan dengan tombak. Pedang, lembing. Tapi dia bilang kau datang dengan pedang, lebih tombak. Aku datang nih, tidak ada apa-apa. Hanya dengan nama Allah semesta alam. Dan Alkitab berkata, hanya dengan sebuah batu, tumbang Goliat. Karena apa? Batu itu ada kekuatan Allah di dalamnya. Lalu apa? Dia ambil pedangnya Goliat, dipenggal lehernya, ditenteng. Maka senjata makan, inilah yang terjadi. Saya sampai renungkan kok bisanya tepat di jidat nih loh. Saudara tahu nggak? Waktu berperang itu mereka pakai pakaian perang. Itu ketopong itu loh. Baru pakai pakaian itu dari kayak tembaga itu loh. Pakaian perang itu. Berarti ada satu celah di sini kan? Bisa tepatnya itu. Saya percaya juga mungkin karena dia kan gembala domba. Jadi tanpa sadar Tuhan bimbing dia. Mungkin sambil iseng-iseng bala domba kan. Ambil ali-alinya, bidik, tok. Jadi terlatih juga, pasti ada unsur itulah.
Kalau kita sekarang ketopel ya kan, latihan terus lama-lama bidik. Tapi saya percaya tetap Tuhan menyertai kan. Bisa pas kena jidat, langsung rebah. Selesai. Nah di sini saudara lihat. Kita akan Tuhan tinggikan kalau kita benar-benar hidup luar biasa dalam Tuhan. Amin. Jadi saudara tidak usah balas apapun. Biarin orang mau cerita yang jelek. Hidup ini kok masing-masing berurusan dengan Tuhan kok ya. Amin. Nah jadi hari ini saya akhiri firman Tuhan. Hiduplah luar biasa dalam Tuhan khususnya di akhir zaman ini. Apa ciri-ciri hidup luar biasa? Miliki iman dan siap bayar harga. Jangan cengeng menghadapi tantangan. Bayar harga itu. Rajin bersemangat dalam Tuhan. Amin. Ayo maju terus. Kita terus tetap hidup dalam Tuhan. Yang kedua apa? Pasti kita akan menikmati yang namanya pertolongan Tuhan. Tepat pada waktunya. Caranya urusan Tuhan, jangan urusin Tuhan. Biar dia yang urusin kita. Kita kadang-kadang mau urusin Tuhan sih. Bagaimana caranya ya biarin aja. Loh Maria dan Marta kan sempat urusin Tuhan. Coba kalau engkau tidak terlambat, untung tidak mati saudaraku Lazarus. Artinya dia bilang, lu sih telat ngurus. Yesus bilang, udah dia nggak mati, dia tidur. Dan terbukti kan, dia bangkit. Ya kan? Lalu hidup berdampak bagi nama Tuhan, amin. Tunjukkanlah hidup kita siap menjadi berkat. Makanya kalau kita lihat ada saudara-saudara kita, teman kita, siapapun. Jangan suka komporin. Berkati mereka, kasih pandangan-pandangan positif tentang firman Tuhan. Soal mau terima, setuju tidak setuju itu bukan urusan. Yang penting tugas kita berdampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan akhirnya kita lihat Tuhan akan selalu mempermuliakan kehidupan kita. Amin. Itu sebabnya hari ini biar firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya. Amin.